Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan regresi linear menggunakan software MATLAB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode regresi linear ini pada pertumbuhan penduduk. Nah, ini datanya sembarang aja ya, bebas data yang di bawah ini. Terus ini ada fungsinya di bawah, yang di paragraf kedua. Nah, ini yang di paragraf ketiga ini fungsi untuk tampilannya nanti di gelombang atau di grafik. Nah, di sini persamaan fungsi mewakili data pertumbuhan penduduk. Nah, di sini yang fungsi fx ini mana ya? Nah, fungsi ini dia untuk mewakili data pertumbuhan penduduknya. Nanti kita coba seperti apa ya? Seperti diprediksi gitu kan. Nah, di sini ini buat ngebangkitin gelombangnya. Nah, di sini dia ada errornya. Karena prediksi kita tidak selalu benar, pasti ada kesalahan sedikit pun gitu. Jadi kita masukkan errornya di sini. Nah, udah seperti ini aja sih. Nah, kita lihat grafiknya. Dan ini dia grafiknya. Bisa dipahami kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Maria Tulkiptia, NIM 33321800007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan program regresi linear. Pertama-tama, diberikan inputan sebanyak I sama dengan 7 dengan dideklarasi XI sama dengan 1, 3, 7, 9, 11, 20, dan 22. Kemudian diberikan inputan sebanyak I sama dengan 7 dengan dideklarasikan YI sama dengan 2, 5, 12, 14, 15, 20, dan 25. Rumus dari XI kuadrat adalah XI dikali XI. Rumus dari XI YI adalah XI dikali YI. SX adalah jumlah dari hasil XI. SY adalah jumlah dari hasil YI. N sama dengan 7 merupakan inputan N sebanyak 7 dari data yang diketahui. Kemudian kita memasukkan rumus A dan B seperti berikut ini. Untuk menampilkan hasil dari A dan B, maka kita memasukkan A dan B. Rumus untuk mencari suatu persamaan regresi linear adalah A ditambah B dikali XX. Untuk XX sendiri, kita menggunakan 0 sampai 50. Untuk menampilkan gambar dari hasil persamaan regresi linear, kita menggunakan perintah plot. Sumbu untuk X diberikan sepanjang 50 dan Y diberikan sepanjang 50. Menggunakan perintah XIS. XIS-nya 0 sampai 50 untuk X, 0 sampai 50 untuk Y. Untuk memberikan tampilan judul pada hasil plot, kita menggunakan perintah title. Di sini, judulnya saya berikan data pertumbuhan tanaman. Untuk memberikan label X dan Y pada hasil plot, kita menggunakan perintah XLabel dan YLabel. Label X sendiri, saya menggunakan X, label Y sendiri, saya menggunakan Y. Untuk menampilkan hasil output persamaan regresi linear Y sama dengan A ditambah B dikali XX pada layar command window dengan 4 angka di belakang koma, kita menggunakan perintah fprintf seperti berikut ini. Dari codingan yang kita buat, menghasilkan gambar seperti berikut ini. Gambar ini merupakan grafik dari data pertumbuhan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Syahid Anwar, NIM 333218034. Di sini saya akan menjelaskan program MATLAB regresi linear kuadratik. Nah, untuk menampilkan matriks A ini terdiri dari file Excel yang udah kita punya. Di sini file Excelnya adalah regresi linear kuadratik. Kemudian kita
masukkan data-datanya ke dalam matriks di MATLAB. Kemudian matriks B sama, yaitu dengan cara memanggil XLSRead atau membaca file XL. Kemudian kita baca filenya di current folder, yaitu file regresi linear kuadratik. Kemudian ditampilkan matriks A dan matriks B berupa file regresi linear kuadratik. Nah, dalam rumusnya terdapat variabel T. Untuk mendapatkan variabel T, dapat dimasukkan ke dalam rumus. T ini adalah kolom pertama dari matriks A dan B. Nah, yang kita pakai di T ini adalah matriks A. Jadi, yang dipakai adalah kolom pertama dari matriks A dengan penulisan A buka kurung sama titik 2, 1. 1 ini adalah kolom pertama. Sehingga ditampilkan T adalah kolom pertama dari matriks A. Kemudian P kita akan menampilkan kolom kedua dari matriks A. Sama listing programnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai Y, persamaan ini adalah persamaan Y. Untuk mendapatkan nilai Y log P sama dengan Y log P. Nah, kita tuliskan persamaannya. Y sama dengan log P. Nah, untuk X0-nya, kita gunakan matriks ones dengan panjang T yang sudah kita ketahui di awal, koma 1. Nah, kemudian X1 adalah 1 per T. Kemudian X2 adalah log 10P per T. Kemudian kita panggil matriks yang terdiri dari X0, X1, dan X2. Ini X0, X1, dan X2. Nah, dari operasi tersebut akan ditampilkan matriks A yang berisi X0, X1, dan X2. X0, X1, X2. Kemudian B sama dengan Y. Nah, kita akan menuliskan persamaan B sama dengan Y. Y adalah log 10P. Sehingga ditampilkan B adalah matriks dari Y. Nah, kemudian XA per B. Nah, XA per B ini didapatkan dari operasi matriks A dibagi nilai matriks B. Nah, di sini karena ranknya itu divisin atau kurang dengan rank 0, maka didapatkan X-nya adalah matriks 0 dengan 1 kolom, 3 baris. Kemudian AA adalah X1. Kemudian AC adalah min X3, berarti 0, 0. Kemudian AB adalah AA dikali AC min X2. 0 dikali 0 dikurang 0, 0 juga. Kemudian kita gunakan perintah plot untuk menampilkan grafik dari regresi linear kuadratiknya. Nah, ini hasil grafik regresi linear kuadratik. Kita lihat bahwa titik-titik ini menunjukkan linearitas dari nilai data-data yang didapatkan. Grafiknya menunjukkan sebuah grafik yang berbentuk linear. Cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan regresi linear pada aplikasi MATLAB. Di sini saya menggunakan data etanol. Nah, yang pertama-tama itu kita menggunakan variabel A untuk disimpan pada workspace. Nah, datanya itu kita simpan pada Excel yang telah kita simpan. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan variabel B dengan memanggil data Excel yang telah disimpan tadi. Selanjutnya kita memanggil data A dan kemudian memanggil data B.
maka akan keluar hasilnya. Nah, di sini kita menggunakan T A.2,1 itu memanggil kolom pertama pada A. Selanjutnya itu P sama dengan A.2,2 itu memanggil data A pada kolom 2. Nah, di sini kita menyimpan fungsi pada MATLAB, yaitu pada workspace. Itu Y sama dengan log 10P. Di sini ada nilai X0 sama dengan ones dengan panjangnya itu T. Di sini terus ada X1, terus ada menyimpan fungsi X2. Nah, di sini kita memanggil nilai dari X0, X1, X2. Dapat dilihat pada fungsi A. Maka akan keluar hasilnya. Di sini B sama dengan Y, maka akan keluar hasilnya. Selanjutnya itu X sama dengan A garis miring kebalik B, maka akan keluar juga hasilnya. Yang selanjutnya itu kita tuliskan AA sama dengan X1, maka akan keluar hasilnya 5,2514. AC sama dengan min X dalam kurung 3 min 46,1991. Selanjutnya yang terakhir itu kita memanggil grafiknya dengan menggunakan fungsi plot. Nah, maka akan keluar hasil dari grafik dari data yang telah kita praktikan pada MATLAB. Sekian, terima kasih.